Halo, welcome to weekly update untuk IHSG dan 4 saham pilihan. Pada video kali ini kita akan bahas lagi untuk update ya dari market-market pilihan kita. Ada BBRI, SIDO, Adaro, dan juga BRPT. Jadi kita akan bahas secara detail bagaimana closing dan potensi untuk minggu ke depannya bagaimana. Langsung aja kita bahas dari IHSG. Di sini IHSG kita bisa lihat tertahan di area resisten ya, yang sudah kita mark sebelumnya di area 6880. Untuk minggu depan, proyeksi saya untuk IHSG akan masih bermain di dua range ya. Di sini 6880 sampai di support terakhirnya di 6840. Maaf, 6640 ya. Ada dua area di sini, kita bisa mark ya. Jadi kemungkinan untuk minggu depan ada potensi untuk IHSG masih akan melanjutkan penurunannya di 6640. Seperti itu. Tidak banyak perubahan sampai nanti ketika dia berhasil menjebol area 6880, maka IHSG akan berpeluang kembali naik di area supply-nya di 7.000 ya, kurang lebih itu area supply-nya ketika dia break dari 6880. Perhatikan untuk dua area ini, karena ini ada di area tengah-tengah, kita bisa lihat IHSG masih berpeluang untuk turun ya untuk minggu depan. Karena kalau kita lihat untuk RSI-nya dia ada di area 50 kurang lebih, dan masih akan berpeluang untuk melakukan penurunan dalam 1-2 hari ke depan seperti itu. Lalu kita akan bahas dari BBRI. Di sini saya buka untuk chart BBRI ya. Untuk closing di minggu ini kurang begitu baik ya, meskipun di minggu kemarin ini sudah ada konfirmasi bahwa dia sudah berhasil dicek area support. Kita masih butuh konfirmasi tambahan untuk closing minggu depan ya. Apakah area swing yang di bawah ini sudah valid ya, benar-benar valid, dan BBRI siap untuk melakukan kenaikannya. Karena untuk closing dari minggu ini itu ketika harga berusaha untuk terbang ke atas dan masih ada seller yang masuk ya di sini. Kita masih bisa lihat. Tapi secara minggu ini kita perhatikan masih ada inflow sebenarnya untuk BBRI sekitar 200 miliar kurang lebih. Jadi kita masih bisa perhatikan untuk minggu depan bagaimana closingnya. Tapi kalau kita lihat di daily chart ya, setelah dia berhasil breakout dari area resisten terakhirnya, sekarang BBRI ini sedang melakukan proses untuk retest di area demand ya, untuk membentuk higher low-nya sebelum melanjutkan kenaikannya. Seperti itu untuk view saya. Area support yang bisa diperhatikan adalah area 5000 sebagai area psikologis sekaligus area support pentingnya. Apabila jebol dari area 5000, maka BBRI berpeluang untuk kembali turun ke 4800 seperti itu. Lalu ada SIDO. SIDO muncul ya. Kita bisa akan perhatikan bagaimana untuk closing weekly-nya di sini. Di sini sudah sempat saya remind sebelumnya ya. Untuk SIDO muncul ini bergerak dalam tren yang downtrend ya. Di sini setelah dia berhasil breakdown dari area support terakhir dan ini merupakan area demand, saya sempat infokan waktu itu SIDO berpeluang untuk turun ke area 500 kurang lebih ya, sebagai area psikologisnya, dan juga ada support penting di sana. Nah, ini sudah sempat saya gambarkan. Kalau boleh saya tarik lagi ke atas seperti ini kurang lebih menjadi area supportnya. Dan kita bisa lihat ya di sini, meskipun dia melakukan penurunan, untuk minggu ini SIDO ini tertahan ya di area support psikologisnya ya, di 500 kurang lebih membentuk candlestick doji. Minggu depan ini menjadi konfirmasi apakah SIDO ini akan mempertahankan di area 500 ini atau akan terus melanjutkan penurunannya. Di area ini menjadi support selanjutnya ya, ketika SIDO tidak mampu mempertahankan area 500, maka area 460 bisa dijadikan target untuk area support selanjutnya. Kalau kita buka di daily, di sini kita lebih terlihat jelas ya. SIDO ini masih ada sideways di sini di area 500 ya kurang lebih. Tapi kalau kita lihat dari trennya, ini menjadi area terakhir yang sudah berhasil di breakout ya oleh SIDO. Secara tren kita lihat ini downtrend pure, dan ini ada volume besar ya, volume buangan besar di tanggal 30 Oktober dengan candlestick merah yang panjang dan juga volume yang besar. Jadi kita bisa asumsikan SIDO ini masih belum ada rebound ya, potensi rebound ke depan ini masih belum ada dalam jangka waktu dekat, kecuali dia berhasil breakout dari area 505, kita baru bisa melihat SIDO ini berpeluang untuk rebound sementara ya, mungkin ke 560
apabila berhasil breakout dari 505 berpeluang ke 560. Tapi kalau Sido tidak mampu mempertahankan area kotak ini, kotak sideways-nya, maka Sido akan langsung turun ya, berpeluang ke area 460 seperti yang sudah kita gambarkan sebelumnya. Jadi bisa perhatikan dua area tersebut. Selama dia bermain di area kotak, maka Sido ini masih akan sideways dalam beberapa waktu ke depan. Lalu kita akan bahas dari saham Adaro. Untuk weekly update-nya kita bisa lihat di sini ya. Setelah dia berhasil jebol dari area support, ya support pentingnya di sini menjadi area trendline ya, trendline supportnya sudah berhasil jebol, maka Adaro ini target selanjutnya ada di bawah di area 2200 kurang lebih. Ini menjadi area target yang akan dituju Adaro selanjutnya. Kalau kita buka di daily chart, di sini lebih terlihat jelas ya. Ini menjadi area support yang sudah berhasil dijebol. Ya, ini double top. Dan juga ini ada area trendline ya, yang sudah juga berhasil dijebol. Maka kita bisa perhatikan area support seperti yang saya sudah infokan di weekly time frame. Seperti itu. Untuk Adaro tidak terlalu banyak perubahan. Kalau Adaro akan naik, mungkin hanya akan naik ke 2600 kurang lebih sebelum melanjutkan trennya ke bawah. Seperti itu untuk Adaro. Lalu kita akan bahas yang terakhir untuk BRPT. BRPT untuk closing weekly-nya ini cukup baik ya. Kita bisa perhatikan di sini. Saya sudah sempat remind di mana? Di trade. Ketika kita live trading, saya sudah sempat remind berkali-kali di sana bahwa BRPT ini merupakan saham yang menarik ya setelah dia berhasil breakout dari area trendline yang sudah berkonsolidasi sejak tahun 2019. Dan untuk pertama kalinya BRPT ini breakout ya ke atas dan diikuti dengan volume yang sangat besar. Di sini kita bisa lihat dibanding volume-volume sebelumnya. Lalu kita akan cari untuk di mana entry point terbaiknya menggunakan Fibonacci. Ini saya tarik dan kita mendapati area 1000 itu merupakan area psikologis penting yang perlu dijaga oleh BRPT. Jadi dia setelah sampai di area 1000, BRPT ini sideways ya di bawah. Kita bisa lihat di sini. Dan pada hari Jumat kemarin untuk pertama kalinya dia berhasil breakout dari area inverted head and shoulder ya di sini. Di sini di daily chart ini tidak kelihatan inverted head and shoulder-nya. Tapi kalau kita buka di 1 jam, di sini terlihat jelas ya. Ada chart pattern inverted head and shoulder di sini. Ini menjadi area shoulder kirinya, ini shoulder kanannya, dan ini headnya. Ketika dia berhasil breakout, maka kita bisa ekspektasi dia akan retest dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi koreksi di hari Jumat ya. Di hari Jumat ini breakout, diikuti juga dengan koreksi juga di sini. Ini merupakan hal yang cukup baik menurut saya. Ketika dia koreksi juga volumenya tidak lebih besar daripada volume kenaikannya, maka kita bisa ekspektasi nanti ketika dia selesai koreksi, dia akan melanjutkan kenaikannya. Meskipun ketika di daily ini terlihat seperti ada rejection ya, membentuk jarum suntik di atas, tapi menurut saya breakout dari hari Jumat kemarin ini sangat valid ya, karena belum ada ya volume-volume dari tahun 2023 bahkan 2022 yang sebesar hari Jumat kemarin. Kita bisa lihat di sini volumenya kenaikannya. Kalau kita boleh tarik ya, volume kenaikannya ini tidak ada yang lebih besar daripada volume hari Jumat kemarin. Ini menandakan bahwa breakout yang terjadi pada hari Jumat itu merupakan breakout yang valid. Seperti itu untuk BRPT. Area invalidasinya di mana? Seperti biasa, kita bisa taruh invalidasi di bawah swing low terakhir di 945. Jadi seperti itu aja untuk update weekly kali ini. Next, kalian mau request saham apa untuk diupdate untuk weekly minggu depan? Bisa langsung tulis di komen ya. Thank you dan good luck.